Siapa bilang investasi di pasar modal, terutama investasi saham, hanya milik kaum berdasi, hanya mampu dijalankan oleh mereka yang sudah berkantong tebal? Buktinya, investasi saham bahkan bisa dijalankan oleh seorang napi dari balik jeruji besi. Seorang narapidana yang dipenjara sejak muda sampai tua karena kebrutalannya. Inilah dia, Curtis Carroll, inspirator investasi dari lembaga permasyarakatan yang saking suksesnya menyandang gelar Wall Street pada nama tengahnya, Curtis Wall Street Carroll. Oke teman-teman, sebelum lanjut seperti biasa, saya Vina mau mengingatkan jangan lupa support channel ini dengan cara follow atau subscribe, like, dan juga komen ya. Wall Street adalah sebutan untuk bursa saham di Amerika Serikat. Gedungnya ada di New York. Nama resminya New York Stock Exchange. Curtis tidak tinggal di sekitar lingkungan megah itu. Bukan lahir dari daerah situ juga. Curtis jadi identik dengan Wall Street karena kerja kerasnya untuk bisa menjadi lebih baik, supaya bisa jadi manusia dalam tanda kutip. Saat ini usia Curtis sekitar 38 tahun, tapi dia harus masih ada di dalam penjara sampai setidaknya usia 54 tahun nanti. Menjadi penghuni rumah tahanan negara bagian San Quentin di California, Amerika Serikat, setelah dinyatakan oleh pengadilan bersalah atas kasus perampokan dan pembunuhan. Cerita kelam Curtis dimulai sejak sekitar usia 14 tahun. Pada usia belia, dia membobol permainan arcade di arena bowling dan berusaha melarikan diri. Tapi saat berjuang keras keluar dari gedung, seorang petugas keamanan mencengkram lengannya. Tapi Curtis terus berupaya lari. Aku berlari menyusuri jalan, dan aku melompat ke atas sebuah pagar. Dan ketika sampai di puncak, bobot 3/4 ribu kilogram tas bukuku menarikku kembali ke tanah. Jadi, ketika aku sampai, penjaga keamanan berdiri di atasku, dan dia berkata, "Lain kali kamu berandalan kecil, kalau mencuri sesuatu yang bisa kamu bawa saja." Kisahnya. Dari penangkapan perdana itu, dia dibawa ke aula remaja, walaupun kemudian dilepaskan. Selepas itu, ibunya bertanya tentang kenapa bisa tertangkap. Dia ceritakanlah tentang beban berat buku di punggungnya. Dan 10 menit kemudian, dia membawa saya untuk membobol game arcade lainnya. Kami membutuhkan uang gas untuk pulang. Itulah hidupku. Terusnya, Curtis yang dibesarkan di Oakland, California, bersama ibu dan anggota keluarga dekatnya memang terpengaruh lingkungan. Rata-rata kecanduan kokain. Lingkungan di rumahnya beranggotakan keluarga, teman, dan tempat penampungan tunawisma. Seringkali makan malam disajikan di garis atap dan dapur umum. Rumah besarnya itu berkata kepadanya bahwa uang mengatur dunia dan segala isinya. Dan di jalanan ini, uang adalah raja. Dan jika Anda mengikuti uang, itu akan membawa Anda ke orang jahat atau orang baik, kata dia. Doktrin mulai tertanam. Soon after, I committed my first crime, and it was the first time that I was told that I had potential, and it felt like somebody believed in me. Maksudnya adalah segera setelah itu, setelah Curtis melakukan kejahatan pertamanya, dia merasa mendapatkan motivasi bahwa dirinya memiliki potensi dan seperti seseorang percaya kepada dirinya. Aksi kejahatan yang lebih serius pun mulai dia lakukan, sebab dia mengaku tidak ada yang pernah memberitahu bahwa dirinya bisa menjadi pengacara, dokter, ataupun insinyur. Maksudku, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku tidak bisa membaca, menulis, ataupun mengeja. Saya buta huruf. Jadi saya harus berpikir bahwa kejahatan adalah jalan saya untuk pergi, kata dia. Sampailah pada suatu hari, dia berbicara dengan seseorang dan dia bercerita tentang perampokan itu. Itu yang mungkin bisa mereka lakukan dan benar-benar dilakukan. Kenyataannya adalah bahwa saya tumbuh di negara keuangan terkuat di dunia, di Amerika Serikat.
Sementara saya melihat ibu saya mengantri di bank darah untuk menjual darahnya seharga $40 Amerika hanya untuk mencoba memberi makan anak-anaknya. Dia masih memiliki bekas jarum suntik di tangannya untuk menunjukkannya. Curtis menceritakan kisah pilu ibunya. Maka dia tidak pernah peduli dengan lingkungan di sekitarnya, sebab dia merasa lingkungan juga tidak peduli dengan kehidupannya. Semua orang melakukan apa yang mereka lakukan untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Pada usia 17 tahun, Curtis ditangkap karena perampokan dan pembunuhan. Disinilah perubahan hidupnya dimulai. Dari balik jeruji itulah dia mulai punya banyak waktu untuk membaca. Meskipun pada tahap awal dia dibantu rekannya yang bersedia membacakan. Seorang bapak tua yang juga seorang narapidana menjadi saksi. Pak tua di dekatnya waktu itu heran kenapa Curtis justru menunjuk sebuah koran yang membahas tentang berita ekonomi, tentang berita pasar saham. Hei anak muda, Anda memilih saham? Dan saya berkata, apa itu? Dia berkata, itu tempat yang orang-orang kulit putih menyimpan semua uang mereka. Ceritanya, sejak saat itu dia melihat sebuah harapan. Dia memberi saya penjelasan singkat tentang apa itu saham, tapi itu hanya sekilas. Maksudku, bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak bisa membaca, menulis, ataupun mengeja. Pikirnya, keterampilan yang telah dikembangkan untuk menyembunyikan buta hurufnya tidak lagi bekerja di lingkungan baru itu. Saya terjebak dalam kandang, memangsa-pemangsa, berjuang untuk kebebasan yang tidak pernah saya miliki. Saya tersesat, lelah, dan saya kehabisan pilihan, ungkap Curtis. Akhirnya, usia 20 tahun, dia melakukan hal tersulit yang pernah dia lakukan dalam hidup. Mengambil sebuah buku untuk menulis dan membaca. Ini adalah saat yang paling menyiksa dalam hidupku. Mencoba belajar membaca, mengucilkan dari keluargaku, itu adalah sebuah perjuangan. Dia menyadari. Tapi setidaknya, sedikit yang dia tahu dan dia sadari kemudian adalah perjuangannya membuahkan kado terbaik yang pernah dia impikan. Harga diri, pengetahuan, disiplin. Saya sangat senang bisa membaca, bahwa saya membaca semua hal yang bisa saya dapatkan. Bungkus permen, logo pakaian, rambu-rambu jalan, semuanya. Aku baru saja membaca barang. Curtis menceritakan kesan setelah bisa membaca dan menulis. Begitu bersemangat, dia bisa mencapai tahapan itu, meskipun pada mulanya baru sebatas mengeja, sehingga ketika seseorang datang bertanya dia menjawab, C-A-N-D-Y, Candy. Usia 22 tahun, rasa percaya diri semakin meningkat. Dia jadi teringat ucapan Pak Tua tentang surat kabar bisnis yang kali pertama dia baca di penjara. Tentang tempat orang kaya kulit putih menyimpan dan menginvestasikan uangnya. Maka, dia mulai menggali lebih dalam lagi informasi tentang itu. Sambil itu, dia sudah mulai memiliki bekal ilmu bagaimana mengelola uang dan berinvestasi dari hasil membaca buku-buku ekonomi dan juga media massa. Saya segera mengetahui bahwa saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Benar, saya tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompleks. Tapi saya memilih untuk melakukan kejahatan, dan saya harus melakukannya sendiri. Saya harus bertanggung jawab untuk itu, dan saya melakukannya, ucapnya. Ilmu yang dia miliki kini banyak dibagikan kepada para penghuni penjara lainnya. Bahkan dia sedang menyusun sebuah kurikulum khusus agar bisa digunakan di rumah tahanan tentang manajemen yang benar. Di penjara, di tempat ketangguhan fisik adalah cara utama untuk mendapatkan rasa hormat. Curtis justru mendapatkannya dengan cara berbeda. Dia disegani karena telah membangun pengikut di antara rekan-rekan tahanannya dengan memberitahu mereka bagaimana menghindari utang, menyusun anggaran, dan memilih saham. Maka julukan itu pun lahir. Teman-teman senasib dan sependeritaan di tahanan memanggilnya Wall Street. Itu sebuah pujian. Mungkin karena Curtis seringkali berbicara dan mengajak teman-temannya untuk berinvestasi di pasar modal. Lalu, seperti apa jurus investasi saham ala Curtis?
jika kebanyakan investor menghindari saham bernilai kecil alias saham murah atau di Amerika dikenal dengan sebutan penny stock, Curtis justru menyukainya. Memang lebih sulit untuk dianalisa, tapi dia minat karena harganya murah. Salah satu dinding di ruang perpustakaan di penjara digunakan Curtis untuk memampang daftar saham miliknya dengan cara diplester. Curtis yang belajar membaca dan berinvestasi secara bersamaan menyebut saham adalah tentang cerita dan emosi. Ketika dia berpikir untuk berinvestasi di saham, dia mengatakan dia menjelaskan dasar-dasar perusahaan kepada narapidana lain dan juga mengukur reaksi mereka. Psikologis mencapai 70% dari pasar, Kata dia. Investor follow the leader. Jika tidak, kita tidak akan memiliki 1%. Imbuhnya. Saham-saham yang pernah dia pilih antara lain Zynga, ZNGA, Bank of America, BAC, dan Facebook, FB. Meski diterpa berita negatif atas kinerja saham ketiganya, seluruhnya malah menguat dan Curtis memetik untung. Saham Zynga yang ketika itu dia beli menghasilkan untung 20%. BAC memberikan keuntungan 47%. Dan Facebook melesat menjadi 134%. Oke teman-teman Ampin, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, follow, komen, like, dan juga share ya. Sampai ketemu lagi.